Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Frantika Nafsana Putri akan menjelaskan latar belakang atau lahirnya dari Syarikat Islam. Jadi awalnya Belanda dengan eksploitasinya itu mengakibatkan keresahan yang muncul dalam diri masyarakat pribumi kala itu. Dengan adanya hal tersebut menimbulkan rasa tersinggung terhadap harga diri dari masyarakat pribumi, karena masyarakat pribumi tidak diperbolehkan untuk menggunakan bahasa tinggi terhadap atasan. Yang kedua, pribumi tidak diperbolehkan untuk menggunakan pakaian modern atau barat. Dan yang terakhir, pribumi diwajibkan untuk duduk bersila di lantai. Sehingga karena faktor-faktor tersebut pun muncullah kesadaran dalam diri masyarakat bahwasanya mereka harus keluar dari atau melepaskan diri dari penjajahan. Salah satu cara untuk melepaskan diri dari penjajahan adalah pergerakan nasional, sehingga waktu itu juga timbullah atau muncullah pergerakan nasional. Pergerakan nasional sendiri adalah suatu usaha yang dilakukan untuk melepaskan diri dari penjajah. Salah satu contoh pergerakan nasional di awal abad ke-20 itu adalah Syarikat Islam. Namun awal mulanya Syarikat Islam ini adalah sebuah perkumpulan dagang Islam yang disingkat dengan Syarikat Dagang Islam atau SDI, yang dimana didirikan pada tanggal 11 November tahun 1911 di Solo dan diketuai oleh Haji Saman Hudi, seorang pedagang Islam kaya dari Surakarta. Organisasi ini dilatar belakangi karena adanya rasa persaingan perniagaan antara pedagang Tiongkok dan pedagang lokal. Pedagang Tiongkok ini menerapkan sistem monopoli terhadap perdagangan batik di Solo, sehingga para pedagang lokal kala itu kesulitan untuk menentukan harga dan mengalami kerugian yang sangat signifikan. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya organisasi ini bertujuan untuk menggalang kerjasama terhadap semua pedagang Islam agar dapat menyaingi perniagaan dari etnis Cina kala itu dan agar perniagaan para pribumi ini meningkat. Dalam perkembangannya ini Haji Saman Hudi berkooperasi dengan Tito Adi Suryo, namun jalinan kerjasama mereka tidak berlangsung lama karena terjadi perseteruan yang mengakibatkan aktivitas dari organisasi ini menurun atau aktivitas dari Syarikat Dagang Islam ini menurun. Sehingga kala itu Haji Saman Hudi meminta kepada Cokroaminoto untuk ia mengorganisir perkumpulan dagang miliknya itu. Cokroaminoto pun setuju sehingga ia membuat akta hukum organisasi baru yang dinamakan dengan Syarikat Islam. Sehingga terbentuklah Syarikat Islam pada tahun 1912 yang diketuai oleh Cokroaminoto yang menggantikan ketua sebelumnya yaitu Saman Hudi. Selanjutnya adalah perkembangan dari Syarikat Islam. Asal-usul pertumbuhan gerakan politik di kalangan Muslim di Indonesia dapat dikatakan identik dengan perkembangan Syarikat Islam. Syarikat Islam telah tumbuh pada organisasi sebelumnya yang bernama Syarikat Dagang Islam. Syarikat Dagang Islam merupakan organisasi yang terkenal dengan gerakan nasionalis, demokratis, religius, dan ekonomis. Dalam waktu yang singkat, perkembangan Syarikat Islam telah meluas hingga ke lapisan masyarakat. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern pada tahun 25 mengatakan bahwa Syarikat Islam telah berkembang pesat pada tahun 1912. Keanggotaannya tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, melainkan berasal dari Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Pada tahun 1917, pemerintahan kolonial Belanda meminta ke Syarikat Islam untuk mengirimkan perwakilan agar menduduki kursi Volksraad atau yang dikenal sebagai Dewan Rakyat. Cokroaminoto dan Abdul Muiz dipilih sebagai perwakilan dari Syarikat Islam di Volksraad. Pada perkembangannya, Cokroaminoto dan Abdul Muiz tidak melakukan hal-hal yang banyak karena Volksraad hanyalah dewan boneka bentukan pemerintah Belanda. Pada awal abad ke-20, komunisme diperkenalkan di Indonesia oleh Hendrio Jospus Maria Silvit, seorang Belanda yang datang ke Indonesia pada tahun 1913 bersama dengan temannya seperti Adolf Bars. Mereka mendirikan Indi Sosial Demokratis Vereniging atau ISDV di Semarang untuk menyebarkan paham Marxis.
Namun upaya ISDV tidak mendapatkan sambutan baik dan mereka bergabung dengan Sarekat Islam. Seorang tokoh dalam Sarekat Islam mulai mempengaruhi gerakan ini. Akhirnya, Sarekat Islam mulai mengorganisir kaum buruh dan Sarekat Pekerja. Pada Kongres keempat Sarekat Islam, terjadi perpecahan antara Sarekat Pekerja yang berkedudukan di Semarang di bawah pimpinan Samaun dan Sarekat Pekerja yang berkedudukan di Yogyakarta dengan pimpinan Suryo dan Haji Agus Salim. Perpecahan ini juga merasuki sentral Sarekat Islam, tetapi akhirnya diatasi melalui kompromi dan golongan aliran agama dan komunis diwakili oleh HOS Djokro-Minoto dan Sumawon. Setelah Sarekat Islam berjaya di Indonesia, organisasi mulai mengalami perpecahan karena adanya perbedaan suasana kehidupan politik setelah tahun 1929. Namun, sesudah timbul perpecahan dalam tubuh Sarekat Islam akibat keluarnya golongan revolusioner sosialistis yang dipimpin oleh Samaun dan penggabungan berbagai Sarekat Islam. Tetapi keuntungannya adalah Sarekat Islam dapat diselamatkan dari penyelewangan Samaun yang jelas menganut paham komunis internasional. Kemudian Haji Agus Salim melancarkan gerakan pan-Islamisme untuk mencari hubungan dengan menghimpun kembali kekuatan Islam yang ada di Indonesia. Kongres pertama yang diadakan oleh Al-Islam bertepatan di Cirebon yang dipimpin oleh Djokro-Aminoto yang membahas tentang masalah cabang, perbedaan, dan bagaimana cara untuk mewujudkan kerjasama baik antar muslim. Yang kedua diadakan di kota Garut yang dipimpin oleh Agus Salim yang membahas tentang fungsi agama, ilmu pengetahuan, dan hubungan Islam dengan sosialisme. Dan beliau juga memimpin Kongres Al-Islam di Surabaya. Pada tahun 1925 diadakan kongres bersama antar Al-Islam dan Sarekat Islam di Yogyakarta dan Djokro-Aminoto menyarankan agar mulai diatur kehidupan rakyat di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Kongres keempat dilaksanakan di Surabaya, yang dimana keputusan di kongres ini menimbulkan pertentangan karena rencana tujuan dari Djokro-Aminoto hingga Agus Salim lebih menekankan keagamaan, sementara Sukiman hingga Suryopronoto menekankan azas kebangsaan. Faktor penyebab terpecahnya Sarekat Islam menjadi dua, Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam Putih, adalah kelemahan internal Sarekat Islam seperti program yang tidak jelas, sistem keanggotaan yang longgar, sikap apologi pemimpin Sarekat Islam, dan ketergantungan pada figur. Sarekat Islam Putih berhaluan kanan yang berpusat di Yogyakarta, sedangkan Sarekat Islam Merah berhaluan kiri dipimpin oleh Samaun di Semarang. Sarekat Islam ini menentang adanya percampuran agama dan politik dalam organisasi Sarekat Islam.